Terus yang kedua apa tadi? Saya lupa. Ngapunten nggih, hakikate mimpi niku pripun, Gus? Oh, hakikate mimpi. Wis. Ketika si salik berjalan menuju tujuan fitrahnya yaitu bertemu Allah, si salik ini kadang dibukakan pintu kasafnya, maksudnya alam mukasyafah. Dua makom yang manusia hadapi. Pertama adalah makom muhadoroh, ya makom jasmani iki Pak, kasab jasmani, ketemu makhluk, ketemu apapun, ini muhadoroh. Di tengah-tengah muhadoroh ada musyahadah. Itu bagi mereka yang sudah sampai pada ma'rifat bisa. Yang kedua adalah makom mukasyafah, makom di mana hatimu, mata hatimu dibukakan selaput gaibnya makhluk. Di dalamnya ada alam malakut jabarut lahut. Tinggal jenengan ini melihat siapanya, dan di situ ada makom musyahadah, ada makom ma'rifatnya di sini. Tinggal kita itu melihatnya, melihat siapa. Yang jelas itu gaibnya makhluk. Alam malakut, Anda bisa melihat kliwar-kliwere malaikat. Tahu kliwar-kliwer? Apa bahasa Indonesia kliwar-kliwer? Lalang. Tiap hari Pak, tiap saat Israel itu kliweran, lalu lalang. Anda tahu? Tanya Anda, jatane kuwi rene iku goleki sapa waktune? Pamanmu. Bisa ditanya, kapan umpama ini besok jam 9 siang, keadaan paman ada di rumah sakit, Anda tahu. Kemudian ngomong sama keluarganya, paman lah bojone bebek toh. Paman itu istrinya bebek, tante, biar nggak biaya banyak-banyak, ajak pulang aja paman sebelum besok jam 9. Kalau mati kan tata aturan kan harus ambulan toh Pak. Udah ngajukan pulang paksa ya, pengunduran diri gitu loh Pak ya, dari rumah sakit. Lu apa? Paman besok itu jam 9 itu mati. Nyun sewu Bapak Ibu, apakah kalimat ini tidak tabrakan dengan kalimat yang mengatakan kematian yang tahu cuman Allah? Ya tinggal Anda melihatnya dari mana. Kalau melihatnya makhluknya tabrakan Pak. Kalau melihat Allahnya yang bicara gak tabrakan. Sama dengan penyampaian tentang ruh. Muhammad, jangan kau sampaikan tentang ruh itu urusaku. Ya tinggal Anda melihat dari sisi Muhammad itu makhluknya apa Allahnya. Kalau melihat makhluknya tabrakan,
kontradiksi dengan ayat itu. Kalau melihat Allahnya nggak tabrakan, memang yang berhak menyampaikan itu Allah. Loh, itu kasab, Pak. Anda tahu si paman jam 9 besok akan meninggal, itu kasab. Tinggal pertanyaannya, ketika di alam kasab itu posisi rohaniyahmu di mana? Ditaholikah atau ditajalikah? Sehingga di dalam kitab hikam tentang membahas maqam mukasyafah itu terbagi dua. Ada kasab yang namanya kasab suwari dan maknawi. Maknawi. Apa suwari? Ketika kasaf Anda, ketika tahu bahwasanya pamanmu besok jam 9 itu meninggal, terus hatimu duduk di takholi, Anda merasa diri Anda yang tahu. Ini bahaya. Ada lagi di dalam maqam mukasyafah, ada alam jabarut, wis bertemu makhluk gaib makhluk. Apakah itu pegebluk, apakah itu alam barzah, apakah itu neraka. Intinya kasaf adalah terbukanya hatimu, walaupun mata dohirmu itu tertutup merem, hatimu tahu dan melihat apa yang terjadi. Itu bisa terjadi ketika jenengan ini dalam kondisi akal sadar alias tidak tidur. Bisa jadi terjadi kondisi jenengan iki tertidur akal iki. Itulah yang namanya ru'yah, mimpi. Jadi nggak ada bedanya. Mimpi adalah di mana ruhaniyah itu masuk di dalam alam mukasyafah dan bertemu gaibnya makhluk, sekalipun mata dohir itu terpejam, akal gak fungsi. Tinggal pertanyaannya, posisi hati kita duduk di takholi atau di tajalli. Kalau duduk di tajalli, maka kasyaf itu menjadi, alam mukasyafah itu menjadi musyahadah. Inilah yang dimaksud Rasulullah itu al-maksum, baik tidak tidurnya alias terjaga, dan tidurnya selalu zikir pada Allah. Maksudnya tetap di maqam musyahadah. Berarti kasafnya kasaf maknawi. Pertanyaannya, apakah kita si salik itu ketika solok menuju usul Allah harus dan wajib melewati mukasyafah? Belum tentu. Suka-suka Allah yang memperjalankan. Sebab ada keluh kesah dari jamaah, Gus, kalau niki kok ketok ngene ketok ngono koyok konco-konco sih. Udahlah, ngapain lu ribut dengan maqam mukasyafah? Memang di situ takjub luar biasa, tapi bukan ikut tujuanmu, karena itu sih makhluk. Apa maqam musyahadah itu? Maqam di mana persaksiamu itu benar, dikatakan benar. Asyhadumu itu benar ke ilallah. Artinya kau sudah sampai ke ana. Berarti saksi yang bersaksi yang benar adalah yang menyaksikan tahu siapa yang disaksikan, siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan, hanya ana.
Berarti yang menyaksikan dan yang disaksikan, melihat dan yang dilihat itu pelakunya ahad, tunggal, yaitu ana. Ngelu Gus Agus sih, nek ngelu leren sih, ngombe kopi, rokokan, gak usah dipaksa. Nanti panjenengan itu akan paham dengan sendirinya. Allah memahamkan di saat berjalannya waktu, Anda berzikir terus itu. Nanti Allah sendiri. Jadi mimpi itu adalah alam mukasyafah. Makanya orang tidur belum tentu mesti mimpi. Kadang-kadang nggak mimpi moro pagi lah gitu toh. Itu artinya orang menuju musyahadah ma'rifat Allah tidak mengikuti harus dia itu masuk diperlihatkan gambar-gambar di alam mukasyafah. Oke, masih ada? Cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang sudah kita terima langsung dari Allah. Wejangan-wejangan itu harapan kami, jadikanlah dan semogalah ilmu menjadi yang bermanfaat terhadap kita dan diteruskan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai awal sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.